Oke, baik, ya sudah kelihatan ya. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Pertama, tentunya kita harus tahu dulu SQL itu apa, kemudian penyelesaiannya itu apa, nah kemudian kita akan membahas 3 hal ini ya. Jadi, aturan Cramer, eliminasi clause, dan clause shutdown. Ini akan kita bahas. Nah, sistem persamaan linier itu apa? Persamaan linier itu sendiri ya, jadi persamaan linier ada persamaan yang pertama tidak melibatkan hasil kali atau akar variabel ya, jadi tidak ada satu persamaan matematis, tentunya akan ada variabel bebas ya, ada variabelnya bisa 1, bisa 2, bisa 3 ya, jadi kalau ada satu persamaan jika variabelnya itu ya persamaannya tidak mengandung akar variabel, kemudian tidak mengandung trigonometri, kemudian tidak mengandung polinomial atau kuadrat, maka dinamakan persamaan linier. Oke. Oke, jadi disebutnya persamaan linier. Contohnya ini persamaan linier juga ya. Jadi A dikalikan X sama dengan B. Nah, di sini A itu konstan koefisien ya. Koefisien itu ya satu bilangan gitu ya, yang mengikuti variabel, yang mengikuti X, ini adalah A. Kemudian B itu adalah konstanta, satu nilai angka tertentu. Nah, kemudian X ini adalah variabel ya. Sesuai dengan namanya yang disebut dengan variabel, itu adalah satu simbol huruf yang digunakan untuk merepresentasikan angka ya, angka tertentu ya. Oke. Jadi angkanya berapa? Nah, itu tergantung dari persamaannya bentuknya seperti apa ya. Jadi variabel ini adalah satu variabel nilai bebas. Misalkan 2x sama dengan 3. Nah, berarti x-nya di sini berapa? 3/2 gitu ya, khususnya. Ini persamaan linear dengan satu variabel. Kemudian bisa juga persamaan linear tadi mengandung 2 variabel. Nah, biasanya kita menggunakan variabelnya itu X dan Y, gitu ya. Tapi di sini saya menggunakan X1 dan X2. Ya. Karena nanti kita akan mempelajari persamaan linear ya, variabelnya tidak hanya 2, ya. Jadi tidak hanya X dan Y, tapi nanti ada banyak variabel. Oke. Oke, sebentar, ini sepertinya ada yang mau bergabung ya. Oke, sudah ya. Oke, baik. Nah, contoh persamaan linear dengan 2 variabel ini ya. Sekali lagi, A dan B ini adalah koefisien. Jadi koefisien itu satu angka, konstanta juga sebenarnya, satu angka yang tetap, yang mengikuti masing-masing variabel. Kita beri nama koefisien ya biar berbeda dengan C ya. C ini juga satu angka ya, satu numerik. Tapi dia tidak mengikuti variabel. Kemudian persamaan linear bisa lebih dari 2 variabel, bisa 3 variabel, bisa 4 variabel, bisa 5 variabel, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan persamaan linear. Nah, kalau sistem persamaan linear, ya ada kata sistem di sini, ya itu berarti ya maksudnya persamaan linear tidak hanya satu, ya, tapi sekumpulan persamaan linear, ya, yang terdiri dari beberapa variabel. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Nah, bentuk umum ini yang saya lihatkan di sini, ini adalah satu bentuk umum persamaan linear dengan berapa variabel ini? Ada N variabel ya, dari X1 sampai Xn. Jadi variabelnya ada N, ada sebanyak N variabel. Ya. Oke, ini bentuk umumnya seperti ini. A11 X1 ya, ini berarti koefisien yang mengikuti variabel X1 yang ada di baris persamaan linear pada baris pertama, gitu ya. Kemudian A12 X2 ya, ini koefisien yang mengikuti variabel X2 yang ada di sisi persamaan linear baris pertama. Ya. Kemudian karena X1, X2, X3 dan sampai Xn itu kita susun sedemikian rupa ya. Jadi
yang persamaan di atas, nomor baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga, kita susun sedemikian rupa sehingga posisi ya variabelnya itu sama posisinya. Jadi X1 terletak di kolom pertama ya. Kalau kita lihat di sini ya, atau pada suku pertama dari persamaan linear baris pertama. Kemudian X2 itu terletak pada suku kedua ya, jadi persamaan linear baris pertama dan seterusnya. Kita susun sedemikian rupa. Ya. Ini adalah persamaan umum atau bentuk umum. Bentuk umum itu berarti ya nanti X1 nanti akan diikuti oleh A11 berapa, nah itu tergantung dari persamaannya. Oke, gitu ya. Jadi bisa dimengerti ini ya. Nah, kemudian yang disebut dengan penyelesaian sistem persamaan linear itu apa? Nah, kalau paling gampangnya kita gambarkan dengan persamaan linear dua variabel ya, karena itu kita bisa gambar. Kalau persamaan linear 3 variabel mungkin masih bisa kita gambar, tapi kalau 4 variabel, nah itu sulit untuk menggambarkan secara grafisnya ya. Jadi hanya bisa kita bayangkan saja. Nah, yang disebut dengan persamaan linear dua variabel itu kalau digambarkan secara grafis adalah ya. Jadi yang namanya persamaan linear itu kalau kita gambarkan ya akan membentuk satu garis linear, garis lurus. Nah, ini ya, jadi persamaan yang ini ya, yang X1 ditambah X5, X1 ditambah X2 sama dengan 5 ya, jadi persamaan dua variabel, variabelnya X1 dan X2, kemudian koefisiennya yang di X1 itu 1, koefisien di X2 itu juga 1 ya, kemudian konstantanya 5. Kalau kita gambarkan ya, kita gambarkan dalam koordinat kartesian di mana ya koordinat mendatarnya itu untuk posisi X1, kemudian koordinat vertikalnya untuk posisi X2. Maka kalau digambarkan, nah gambarnya garis yang biru ini, ya, jadi garis yang biru ini. Nah, garis yang biru ini adalah garis yang menunjukkan titik-titik, ya, atau himpunan penyelesaian dari persamaan X1 dan X2 sama dengan 5. Ya. Jadi maksudnya di seluruh garis biru ini kombinasi X1 dan X2 dalam persamaan X1 plus X2 sama dengan 5 akan menghasilkan nilai 5. Ya, jadi pada garis biru ini kombinasi X1 dan X2 dengan persamaannya ini akan menghasilkan sama dengan 5. Ini adalah garis yang menunjukkan persamaan linear dari X1 ditambah X2 sama dengan 5. Kemudian persamaan linear yang kedua, yang namanya sistem itu ada dua persamaan ya, ada 2, ada 3, dan seterusnya. Nah, untuk persamaan linear yang kedua, kalau kita gambarkan juga di dalam koordinat kartesia, garisnya yang merah ini, ya, garisnya yang merah ini. Oke, jadi seluruh kombinasi X1 dan X2 di garis merah ini, ya, kalau kita masukkan dalam persamaan 0,5 X1 ditambah X2 sama dengan 2, ya, itu akan memenuhi persamaan, ya. Jadi kombinasi X1 dan X2 pada garis merah ini dengan persamaan ini akan sama dengan 2. Itu ya, itu maksudnya. Nah, kemudian yang disebut dengan himpunan penyelesaian itu adalah kalau digambarkan ya titik potong. Ya, titik potong antara dua garis yang menunjukkan masing-masing persamaan linear tadi. Atau kita katakan penyelesaian, himpunan penyelesaian atau penyelesaian dari sistem persamaan linear yang terdiri dari dua variabel ini dengan dua persamaan linear ini ya merupakan nilai-nilai X1 dan nilai-nilai X2 yang memenuhi baik persamaan yang di atas ini maupun persamaan yang kedua ini. Ya. Jadi merupakan titik potong kalau secara grafiknya ya. Nah, itu adalah disebut dengan penyelesaian, ya, penyelesaian sistem persamaan linear. Oke, nah sistem persamaan linear yang dalam bentuk umum seperti ini kita perlihatkan dalam bentuk matriks.
ya. Kita bisa perlihatkan dalam bentuk matriks. Matriks A ini adalah matriks koefisien dari variabel x1, x2 dan xn, ya. Sehingga dalam penulisan persamaan umum, persamaan linear ini posisi x1, x2 dan x3 harus sama, ya, terletak di posisi yang sama. X1 harus ada pada suku penjumlahan pertama untuk sistem persamaan linear. Kemudian X2 harus ada pada suku penjumlahan kedua dan seterusnya, ya. Ini posisinya harus sama. Kemudian kita gambarkan dengan bentuk matriks seperti ini. Nah, kalau kalian ingat perkalian matriksnya, ini akan ya, jadi A11 dikalikan X1 ditambah A12 dikalikan X2 ditambah dan seterusnya, ya, akan sama dengan B1. Nah, ini penyajian gitu ya, penyajian sistem persamaan linear dalam bentuk matriks, ya. A matriks koefisien, matriks bujur sangkar, kemudian X adalah vektor gitu ya, kemudian vektor ini adalah variabelnya, kemudian B adalah konstantanya, ya, ini juga vektor. Nah, kita akan menyelesaikan, seperti tadi yang disebut penyelesaian adalah semua nilai-nilai variabel yang memenuhi semua persamaan, ya. Di sini tadi ketemu 2 dan 3, karena 2 dan 3 kalau dimasukkan baik ke persamaan pertama maupun kedua itu akan memenuhi. Nah, kita akan mulai dengan aturan Cramer. Ya. Aturan Cramer itu apa? Nah, ini salah satu definisi bebasnya. Aturan Cramer adalah rumus untuk mencari penyelesaian sistem persamaan linear, ya, dengan memakai determinan suatu matriks. Nah, mungkin itu yang harus diingat, ya. Jadi kalau kita aturan Cramer, maka akan melibatkan determinan suatu matriks. Oke. Nah, kemudian jadi dan matriks lain yang disusun dengan mengganti salah satu kolom dengan vektor yang terdiri dari angka di sebelah kanan persamaan. Yang maksudnya vektor konstanta di sini, ya. Oke. Jadi kita nanti menggunakan matriks, tapi ada satu matriks yang kita modif, gitu ya, gampangnya begitu. Nah, rumusnya seperti ini. Oke. Jadi misalkan ada sistem persamaan linear dengan n variabel, ya. Saya akan mempunyai matriks bujur sangkar, tidak harus bujur sangkar, ya, sebenarnya, ya. Oke. Karena baris dan kolom bisa berbeda, ya. Nah, seperti ini, ya, tapi ini diberi nama M dan N supaya kelihatan berbeda, ya, mana baris, mana kolom. Ya. Oke, A11, A dengan indeks 11, ini merupakan koefisien, ya, dari variabel X1 untuk persamaan linear yang pertama, ya. Nah, dituliskan A11, ya. Kemudian A12 ini berarti, ya, untuk koefisien X1, tapi ada di baris kedua, ya. Kemudian AL, ya, berarti koefisien untuk X1, M. Okay. Nah, susunan A1, A2, ya, A11, A12 itu kita susun seperti ini. Nah, dengan aturan Cramer, kita bisa mencari penyelesaian sistem persamaan linear ini satu persatu variabel kita bisa cari. Dengan cara apa? Dengan cara, ya, kita mencari determinan untuk X1, ya, kita akan mencari determinan matriks ini. Oke, maaf, matriks koefisien terlebih dahulu, ya, kita tuliskan sebagai penyebut, ya. Jadi matriks koefisien kita cari determinannya. Kemudian yang di atas itu adalah matriks koefisien yang, gitu ya, kolom pertamanya, ya, jadi kolom B1, B2 sampai Bn itu kita ganti dengan kolom konstanta di sini.
Lalu kita cari determinannya. Jadi X1 sama dengan determinan matriks yang di atas ini dibagi determinan matriks yang di bawah. Kemudian X2. Nah, kalau mencari X2, yang kita ganti dari matriks koefisien ini, ya, determinan matriks koefisien ini adalah kolom kedua. Oke. Kolom kedua. Oke, yang ini. Oke. Kemudian kalau mencari matriks ketiga, Bu. Ya, kalau matriks ketiga berarti yang kita ganti determinan dari matriks koefisien ini adalah koefisien kolom ketiganya kita ganti dengan yang ini ya, vektor B1, B2 dan seterusnya. Nah, ini mungkin kalian sudah pernah belajar ya. Ini mengingatkan saja berarti ya, dan seterusnya. Ini adalah aturan Cramer. Nah, contohnya ini, ya. Nah, ini contoh realnya ya. Jadi contoh realnya ada 3 persamaan linear. Ada persamaan linear dengan 3 variabel. Kalau kita punya persamaan linear dengan 3 variabel, ya kita butuh 3 persamaan minimum ya, 3 persamaan linear untuk mencari penyelesaiannya. Oke. Jadi ini bentuk dari sistem persamaan linearnya, ya. Kelihatan ya, yang ini ya. Nah, yang ini ya. Ya. Kemudian ini yang di sebelah kanan, ini adalah bentuk matriksnya, ya. Ini matriks koefisiennya, ada 1, 3, min 2, dan seterusnya. Kemudian 3, 5, 6, dan seterusnya. Ya. Ini adalah vektor variabelnya, dan ini adalah vektor konstantanya. Ada kalanya dalam sistem persamaan linear ini ada satu persamaan linear yang variabelnya sepertinya tidak lengkap, ya. Jadi ada 3x1 misalkan, tapi tidak ada 3x2, kemudian ada x3-nya ada. Nah, kalau seperti itu apa? Nah, kalau seperti itu berarti koefisien di x2-nya nilainya 0, ya. Tetap dalam matriks koefisien ini kita tuliskan, kita sediakan kolomnya ya. Meskipun misalkan dalam persamaan linear ini tidak ada x2-nya, tetapi dalam kolom ini tetap kita sediakan, kemudian kita beri angka 0. Nah, ini contoh saja ya. Tentu saja kalau ketemu hal seperti itu. Oke. Kalau ada yang minta bergabung, saya dikasih tahu ya, karena layar saya fokus ke sini. Ada nggak? Oh tidak, ya tadi sudah bergabung otomatis. Ya, nah kemudian sesuai dengan aturan Cramer ya, kita cari x1 berarti apa? Ini ya matriks koefisien ini kita cari determinannya ya. Yang di bawah ini adalah determinan matriks koefisien, kemudian yang di atas ya seperti yang di bawah, tetapi kolom yang pertama diganti, gitu ya. Kolom yang pertama kita ganti dengan kolom konstanta di sini. Ya, kolom konstanta di sini. Ya. Kemudian kalau X2 ya berarti kolom yang kedua yang kita ganti. Kalau X3 berarti kolom ketiga yang kita ganti. Nah, untuk mencari determinan ini boleh pakai metode apa saja ya. Jadi yang diajarkan oleh Pak Jet itu kan sudah diajarkan tentang mencari determinan macam-macam ya. Ada pakai join, ada mengulang ya macam-macam, itu silakan ya. Saya tidak akan mengulang lagi materi beliau. Jadi saya anggap kalau sudah diujikan sudah, berarti kalian sudah paham tentang itu. Nah, ini saya menggunakan contoh yang ini ya, boleh kan? Nah, boleh ya. Nah, jadi untuk matriks determinannya di bawah ya, ini 1, kemudian dikalikan matriks yang ini ya, determinan 5, 6, 4, 3 ya. Jadi kalau saya ambil angka 1 di sini, elemen yang pertama ini ya, garis pertama ini, maka seperti yang saya mencoret yang ini ya. Jadi kolom pertama saya coret, kemudian baris pertama saya coret, sehingga saya mendapatkan hanya matriks 5, 6, 4, 3. Nah, ini yang jadi determinannya. Dan kemudian kita kalikan dengan elemen matriks 1 ini. Ya.
Oke, ini saya menurun ya, kemudian saya gunakan elemen baris pertama, kolom pertama 3, nah ini berarti negatif ya, ingat lagi ya, ini negatif, dikalikan apa? Nah ini seperti ini saya coret di sini, kolom baris pertama, kolom pertama, kemudian baris kedua, nah saya akan mengalihkan dengan determinan 3 min 2, 4, 3, dan seterusnya. Nah, ini mengulang saja, ya. Oke, kemudian ditambahkan 2, yang dikalikan dengan determinan. Ini kita coret, ya, 3 min 2, 5, 6. Yang atas, ya, yang atas seperti yang di bawah, hanya apa? Bedanya di sini saja. Ya, bedanya di kolom. Oke. Kolomnya kita ganti nih, ya. Karena kolomnya kita ganti, maka ya elemen materi yang digunakan, karena kita tadi mencari dengan dari kolom pertama ini, maka ini jadi 5 ya, elemen yang pertama ini, baris pertama kolom pertama, kemudian ini jadi min 7 ya, baris kedua kolom pertama, dan seterusnya ya. Kita dapatkan nilai X1 sebesar min 15. Kemudian X2 dengan cara yang sama ya, jadi tidak saya panjang lebar di sini ya, karena sudah ada panjang lebar di nomor 1, maka ini kita dapatkan nilai 8. Dan kemudian X3 itu didapatkan nilai 2. Nah, X1 min 15, kemudian X2 8, kemudian X3 itu 2. Itu kalau kita masukkan dalam ketiga persamaan ini, akan benar ya, persamaannya akan benar atau akan memenuhi persamaan benar. Misalkan ya, X1-nya 15, berarti ini min 15. Min 15, kemudian X2-nya 8, berarti min 15 ditambah 24 gitu ya. Terus kemudian dikurangi ya, 2 kali 2 4 ya, jadi 4 ya. Ya, kalau jadi oke, maksudnya kalau kita masukkan dalam persamaan ini ya, maka akan kita peroleh nilai yang benar. Jadi tadi 24 ya, dikurangi 4 ya, jadi 20 min 15 nilainya 5. Nah, gitu ya. Jadi X1, X2, X3 itu kalau kita masukkan ke dalam semua persamaan ini akan memenuhi. Nah, itulah yang disebut dengan penyelesaian satu sistem persamaan linear. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya, cukup jelas ya. Oke, baik, kalau cukup jelas kita lanjutkan saja ke eliminasi Gauss. Nah, eliminasi Gauss itu memecahkan sistem persamaan linear dengan merepresentasikan ya. Jadi matriks yang kita gunakan untuk merepresentasikan sistem persamaan linear ini kita ubah bentuknya ya. Kita ubah bentuknya, kita perluas matriknya gitu ya. Jadi matriks koefisien yang ditambah satu kolom lagi yang merupakan matriks konstanta. Lalu ya dengan operasi baris elementer itu kita ubah bentuknya menjadi matriks dengan diagonal 1 ya, dengan elemen diagonal 1, kemudian yang di bawah ini 0 ya, ini matriks segitiga gitu ya. Oke, ini kita ubah seperti ini. Kalau sudah dalam bentuk yang di bawah ini ya, maka untuk mencari variabel, kita lakukan substitusi balik. Nah, yang disebut dengan substitusi balik itu maksudnya kita cari dari X ke N terlebih dahulu ya. Jadi dari X ke N terlebih dahulu ya. Jadi karena di sini ada 1, kemudian di sini ada BM aksen. BM aksen itu maksudnya adalah nilai konstanta BM yang tentunya sudah berubah-ubah. Ya. Nilai BM ini tentunya sudah berubah-ubah. Karena apa? Karena kita tadi melakukan operasi baris elementer. Ya, jadi ketika kita mengubah bentuk matriks ini menjadi bentuk matriks yang diagonal ini, yang segitiga ini, maka nilai BM-nya juga akan berubah-ubah atau konstanta baris GM juga akan berubah-ubah. Oke ya.
Nah, kita mulai substitusi balik dengan mencari X ke N dulu, ya, kemudian naik ke atas ke Xn-1, ya, kemudian Xn-2, dan seterusnya. Ini eliminasi Gauss. Oke, dan contohnya kita gunakan sistem persamaan linear yang sama supaya nanti bisa terbukti ya bahwa tidak ada bedanya hasilnya gitu ya. Oke. Jadi ini kita ubah menjadi matriks koefisien yang diperluas gitu ya dengan kolom konstanta di sini ya. Jadi ini matriks koefisien, ini kolom konstantanya. Lalu kita akan ubah menjadi matriks segitiga tadi ya, di mana yang di bawah diagonal itu nilainya 0. Pertama, kita melihat ke elemen yang baris pertama, kolom pertama. Kalau misalkan ya, kalau misalkan ini belum 1, ini harus dijadikan 1 dulu ya. Jadi misalkan ini 2 ya, kita balik ini di atas 2. Jadi baris yang ketiga ini ada di baris yang pertama, maka itu harus kita satukan terlebih dahulu dengan cara dibagi 2 misalkan ya. Kalau misalkan baris yang ketiga ini ada di kita ubah ke baris yang pertama. Oke. Tetapi kalau sudah 1 ya sudah, tidak usah kita jadikan 1. Oke, jadi yang pertama kita menjadikan 1 terlebih dahulu elemen pada baris pertama, kolom pertama. Ini harus dijadikan 1. Gimana caranya? Pokoknya dijadikan 1. Gitu ya. Kalau 3 ya berarti dikalikan sepertiga. Kalau 4 ya berarti dikalikan seperempat dan seterusnya. Dan ingat, ini adalah operasi baris elementer ya. Jadi kalau kita melakukan satu operasi matematis pada satu elemen, maka elemen pada baris yang sama akan mengalami operasi matematis yang sama. Oke, nah sekarang ini sudah 1. Kalau sudah 1 ya sudah, berarti tidak usah dijadikan 1. Ya. Nah, tinggallah kita melakukan operasi pada baris kedua dan ketiga untuk menjadikan ya kolom pertama pada baris-baris tadi itu nilainya 0. Ya. Nilainya 0. Oke. Baris yang kedua, nilainya 3. Supaya jadi 0, kita kurangi dengan 3. 3 didapat dari mana? Didapat dari, nah, baris yang pertama ini kita kalikan dengan 3. Oke? Ya, jadi operasinya saya tuliskan seperti ini. B2 dikurangi 3, B1. Jadi hasilnya yang di sini. Ya. Jadi 3 dikurangi 3, 0. 5 dikurangi berapa? 5 dikurangi 3-nya ini juga harus dikalikan 3 ya. 5 dikurangi 9, hasilnya min 4. Kemudian 6 dikurangi berapa? 6 dikurangi min 6 ya. Min jadi plus ya. Jadi plus 12. Kemudian 7 dikurangi 15 sama dengan min 8. Oke, sudah 0. Lalu apa? Lalu kita nolkan yang di bawah lagi, ya. Jadi pada baris yang ketiga, pada kolom pertama kita harus buat 0 juga. Nah, caranya dengan operasi baris elementer ya. Ini 2 dikurangi 2. 2 ini adalah hasil dari 1 dikalikan 2. Jadi baris yang pertama, untuk operasi baris yang ketiga ini dikalikan dengan min 2. Ya, dikalikan dengan min 2. Jadi 2 dikurangi min 2, 0. Kemudian 4 dikurangi 6, min 2. Kemudian 3 dikurangi min 4. Ya, min jadi plus ya. 3 ditambah 4, 7. Dan seterusnya. Nah, kita sudah mendapatkan kolom yang pertama itu 1, 0, 0. Lalu apa? Nah, lalu kita akan beranjak ke baris yang kedua. Nah, baris yang kedua, kolom yang kedua. Kolom yang kedua ini harus kita jadikan 1 juga. Ya. Jadi, karena kita nanti membuat diagonal di sini adalah 1 ya.
membuat diagonal ini 1, maka 4-nya kita jadikan 1. Caranya bagaimana? Dibagi dengan min 4. Oke, ini saya satu-satu ya. Oke, ini saya bagi dengan min 4, maka yang lain tetap ya. Yang berubah hanya yang baris yang kedua, jadi 0, kemudian 1, kemudian 12 dibagi min 4, min 3, min 8 dibagi min 4 itu 2, dan seterusnya. Oke, sudah jadi seperti ini bentuknya. Kemudian, apa sih yang akan kita lakukan lagi? Nah, ini sudah 1, oke, berarti yang kita lakukan adalah kita membuat nilai 0 untuk baris yang ketiga, kolom kedua ini, dengan menggunakan operasi baris elementer. Ini saya tulis ulang lagi di bawah, ya. Nah, ini saya tulis ulang lagi di bawah di sini, ya. Caranya bagaimana? Nah, ini kita lakukan operasi baris dengan yang ini, ya. Jangan yang atas, ya. Kalau dengan yang atas, nanti ini muncul lagi angka di sini, ya. Nolnya nggak jadi 0 lagi, ya. Kalau kita gunakan yang di sini, ya. Kita gunakan baris yang di atasnya. Baris yang kedua, ini kita kalikan dengan 2, jadi ini tetap 0, ini 2, kemudian ini min 6, ini 4, gitu ya. Nah, kita jumlahkan. Min 2 ditambah 2, 0, gitu ya. Kemudian 7 ditambah min 7, 0. Ini kebetulan ternyata hasilnya juga, oh bukan ya, jadi 7 dikurangi 6, nah hasilnya 1 ini ya, udah langsung 1 di sini ya. 7 dikurangi 1 sama dengan, 7 dikurangi 6, 7 min 6 sama dengan 1, kemudian min 2 ditambah 4 sama dengan 2. Nah, hasilnya ini. Nah, tidak sengaja ternyata ini sudah langsung 1 nih ya. Kalau tidak 1 ya nanti kalian harus bagi dengan inverse dari inverse bilangan di sini untuk mendapatkan nilai 1. Oke, nah kebetulan ini sudah 1, maka saya sudah mendapatkan diagonalnya 1, 1, 1 ya, kemudian di bawah diagonal ini 0 ya. Nah, kita lakukan substitusi balik. Nah, mulai dari yang di bawah ini. Ya, mulai dari ini adalah X3, ini adalah koefisien untuk X3, dan X3 sama dengan 2. Oke, langsung ya. Kemudian ini koefisien X3, ini koefisien X2, ini koefisien X1. Oke, sekarang dari baris yang kedua, saya dapatkan X2, ya. Kemudian koefisien X2, ini X2, ya. Kemudian ini koefisien X3, jadi X2 min 3X2 sama dengan 2. X2 min 3X3, oke, X2 min 3X3 sama dengan 2, dan kita tadi sudah tahu ya, X3-nya sudah didapatkan dari substitusi yang pertama nilainya 2. Nah, kita tinggal masukkan saja ya. Kita tinggal masukkan, dan kita dapatkan hasilnya, X2 adalah 8. Oke, kalau X2 sudah, kita ke baris yang pertama ya. Baris yang pertama untuk apa ya? Untuk mendapatkan X1 ya. Oke ya, jadi karena ini adalah koefisien untuk X1. Koefisiennya 1, berarti X1 ya, ditambah 3X2, dikurangi 2X3 sama dengan 5. Nah, kita ubah dan kita sudah tahu nilainya X3 adalah 2, gitu ya. Kemudian kita juga sudah tahu X2 adalah 8, nah kita tinggal masukkan saja. Kita dapatkan nilai X1 sama dengan min 15. Nah, sama ya dengan hasil perhitungan tadi ya, ketika kita menggunakan aturan Cramer. Oke, ini untuk eliminasi Gauss, ya, contoh eliminasi Gauss. Nah, kemudian eliminasi Gauss ini dikembangkan lagi dengan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, eliminasi Gauss-Jordan itu sebenarnya pengembangan saja ya dari eliminasi Gauss. Jadi kalau tadi kita mendapatkan matriks diagonal ya, matriks segitiga ya, segitiga atas. Nah, sekarang kita ubah lagi, kita operasikan lagi ya matriks tadi sehingga ya pada bagian koefisien
variabel tadi ya, matrik bagian koefisien tadi, itu menjadi matrik identitas ya. Jadi diagonalnya nilainya 1 semua, dan elemen-elemen baris yang lain ya, kecuali yang di sini ya. Jadi saya hanya membicarakan yang koefisien ini tadi, itu nilainya 0. Dengan menggunakan operasi baris elementer juga. Gitu ya. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini ya lebih gampang lagi ya. Kita langsung dari sini juga boleh. X1 sama dengan B1 aksen ya. X2 sama dengan B2 aksen ya, dan seterusnya ya. Karena ini adalah koefisien untuk X1, ini koefisien untuk X2, ini untuk koefisien untuk Xn ya. Jadi kita langsung ketemu X1, X2 dan seterusnya, tidak perlu menggunakan substitusi dari. Caranya bagaimana ya? Caranya kita kembangkan saja dari yang tadi ya. Oke. Oke. Pertama ya. Oke, pertama kita jadikan satu terlebih dahulu elemen ini ya. Kadang-kadang ada yang mengatakan ini elemen pivot, ada yang mengatakan begitu ya. Saya kurang tahu apakah Pak Jet menggunakan istilah itu atau tidak ya. Tapi ini adalah elemen pivot, elemen yang kita pilih ya. Oke. Untuk menandai baris mana yang akan dijadikan sebagai pengurang atau penjumlah untuk operasi baris elementer. Oke. Oke, ini sudah satu, jadi tidak perlu kita ubah lagi. Tapi kalau belum satu diubah ya, kalau belum satu diubah. Kemudian apa yang dilakukan sama ya, seperti eliminasi Gauss, kita jadikan 0 elemen-elemen yang di bawahnya. Nah, kita jadikan 0 di sini. Nah, tadi begitu juga ya, sama ya. Tadi begitu juga sama, kita jadikan 0 di sini. Kalau ada baris sampai 5 ya, kita jadikan 0 semua ya. 0, 0, 0, 0 semua. Ya, ini kebetulan hanya 2, 3, berarti yang 2 ini yang kita jadikan 0. Oke, kemudian apalagi sama ya, kita pilih ini sebagai elemen pivotnya ya. Ini harus 1. Karena kalau belum 1 ya kita jadikan 1, kita kalikan dengan min 4. Di baris yang biru ini ya, saya kalikan dengan min 4. Oke, jadi saya mendapatkan nilai 1 di sini. Oke. Lalu apa yang dilakukan? Nah, mulai dari sini agak berbeda ya dengan eliminasi Gauss. Kalau sudah, ya, maka saya menjadikan 0 ya elemen yang di bawahnya. Kalau Gauss tadi hanya yang di bawahnya saja ya, hanya yang 0,2 ini. Tapi kalau eliminasi Gauss sudah tidak hanya yang di bawahnya, yang di atasnya juga kita jadikan 0. Oke, kalau yang di bawah dijadikan 0 ya berarti ini harus saya tambah dengan 2 ini, angka min 2 ini, maka baris yang ada elemen pivotnya ini saya kalikan dengan 2 ya. Jadi baris ketiga ditambah baris kedua yang dikalikan 2 ya. Oke, saya dapatkan min 2 ditambah 2 0, kemudian 7 ditambah min 6, min 1 gitu ya, kemudian min 2 ditambah 4, 2. Ini saya dapatkan baris yang ungu ini. Ya. Lalu, kalau di eliminasi Gauss tadi sudah begitu saja ya, kemudian tinggal menjadikan 1 ini kalau belum 1 ya. Nah, tapi kalau di eliminasi Jordan, kita harus menolkan yang bagian atas dari elemen pivot tadi. Ya, jadi 3 ini harus 0. Ya, 3 harus 0. Operasi barisnya bagaimana? Ya, kita kurangkan atau jumlahkan dengan baris yang ada elemen pivotnya tadi. Ya. Oke, ini 3, supaya 0 kita kurangi dengan 3. Berarti baris yang ketiga ini ya, ini kita kalikan dengan min 3. Kemudian kita jumlahkan. 1 tambah 0, 0. 3 ditambah min 3, 0. Nah, ketemu 0. Kemudian min 2 ditambah 9, ya kan? Nah, min 3 kali min 3, min gitu ya, jadi plus 9. Jadi min 2 ditambah 9, 7. Kemudian 5 dikurangi 6, min 1. Nah, ini sudah dapatkan bentuk seperti ini.
Ya, jadi ingat kalau di dalam eliminasi Gauss itu menolkan itu tidak hanya elemen di bawahnya tapi juga di atasnya. Ya, kalau misalkan ada baris kelima, Bu, ya baris kelima juga kita nolkan. Ya, di mana? Ya, di bawahnya, ya. Jadi ini kan elemen pivotnya kan di kolom kedua, berarti kolom ini di nolkan semua. Oke, 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 sudah. Lalu apa? Kita pilih baris yang ketiga. Ini elemen pivotnya, ya. Kalau belum satu, misalkan kebetulan tidak satu, ini harus dibuat menjadi satu. Oke. Oke, jadi elemen pivot itu harus satu nilainya, ya. Kalau tidak satu, maka dibuat satu. Nah, ini kebetulan sudah satu, ya sudah, kita gunakan saja. Untuk apa? Mengenalkan elemen-elemen yang lain, baik yang di atas ataupun yang di bawah. Kalau misalkan barisnya lebih dari 3, ya. Kalau barisnya lebih dari 3, berarti kan di bawah masih ada baris. Maka dia harus mengenalkan baik elemen yang di atasnya maupun yang di bawahnya. Nah, ini karena cuma 3, maka ya yang kita analogkan yang apa aja, ya, di bawahnya kan tidak ada lagi barisnya. Oke, oke, jadi caranya bagaimana? Nah, ini min 3 supaya jadi 0, saya tambah dengan 3. 3 diperoleh dari mana? Kita kembali ke baris yang ada elemen pivotnya. Dari sini 1 dikalikan 3. Jadi min 3 ditambah 3 sama dengan 0, ya. Kemudian 2 ditambah 6 sama dengan 8. Oke, sudah 0, ya. Pokoknya yang di atas ini, di atas elemen pivot ini sudah 0. Kemudian ada satu lagi yang kita harus nolkan, di atasnya lagi 7, ya. 7 supaya jadi 0 kita kurangi 7, berarti elemen pivot ini kita kalikan dengan min 7. 7 min 7 0. Sini, ya. Kemudian ini min 1, min 14, jadi min 15. Oke, nah sudah kita mendapatkan bentuk yang seperti ini. Jadi ini adalah yang di sebelah kiri ini, ya. Ini adalah matriks identitas yang diperluas, gitu ya. Perhatikan ada perubahan pada kolom konstanta yang tadinya 5, min 2, ya. Karena operasi baris elementer kita, ya, dilakukan berulang-ulang, berubah menjadi min 1, 2, 2, kemudian berubah lagi menjadi min 1, di sini, ya, min 5, 8, 2, dan seterusnya. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, ya gampang saja. Ini koefisien X1, ya berarti X1 sama dengan min 15. Kemudian X2 sama dengan 8. X3 sama dengan 2. Nah, oke. Jadi, hari ini kita belajar mengenai penyelesaian STL dengan 3 metode. Yang pertama, Cramer. Kemudian yang kedua, eliminasi Gauss. Dan yang ketiga adalah Gauss-Jordan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah jelas? Halo, sudah jelas ya? Oke, baik, kalau sudah jelas, mungkin untuk hari ini sekian saja ya. Untuk kuisnya belum saya desain, ya. Nanti saja. Kemudian tidak ada pertanyaan? Oke, untuk presensinya saya memang tidak menyediakan presensi, ya, karena kan meneruskan dari Pak Jed. Saya tidak tahu Pak Jed dulu metode untuk presensinya mau seperti apa, ya. Jadi saya meneruskan saja sampai nanti ini selesai. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah, terima kasih sudah mengikuti kuliah ini. Semoga memberikan penjelasan lebih jelas dalam membaca dokumen atau file yang saya unggah di Open Learning. Baik, ada pertanyaan ya? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita ketemu lagi, insya Allah kita jadwalkan Kamis saja, ya. Karena saya harinya juga hanya bisa Kamis, ya. Saya hanya bisa Kamis jam 10, ya. Minggu depan kita ketemu lagi dengan materi yang lain lagi. Saya akan lihat lagi nanti learning outcome-nya apa selanjutnya, ya. Itu akan saya siapkan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.